Perjalanan, Naya diam 1000 bahasa. Usahanya untuk menjauh sebentar dari Richard tidak berhasil. Aku sudah pernah mengatakan ini padamu. Kau tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali bersamaku. Ya, Naya sebenarnya ingat perkataan Richard itu. Hanya saja ia tidak menyangka jika perkataan itu, Richard katakan dengan sungguh-sungguh. Naya masih tetap diam. Ia berpura-pura membaca kertas yang berisi list barang yang harus ia beli. Mobil Richard sudah berhenti di tempat parkir. Mereka keluar dari mobil dan berjalan dengan posisi Richard yang berada di belakang Naya. Gadis itu sepertinya menganggap Richard tidak ada. Sampai-sampai Richard ditinggal begitu saja. Untungnya, langkah kaki Richard 2 kali lipat lebih besar dari Naya. Jadi, Richard bisa mengimbanginya dan berjalan beriringan dengan Naya. Ketika memasuki pusat perbelanjaan, Naya mengambil satu troli besar untuk ia dorong. Namun, hal tersebut langsung beralih tugas pada Richard yang berinisiatif mendorong troli itu. Naya pun membiarkan hal itu. Naya memasukkan barang ke dalam troli dimulai dari peralatan mandi, bumbu dapur, frozen food, aneka susu dan yang terakhir memilih sayuran dan buah-buahan. Wortel, kentang, bayam, brokoli, semua sayuran tersebut sudah masuk ke dalam troli. Naya pun membuka kertas listnya lagi untuk memastikan semuanya sudah terbeli. Sabun mandi udah, deterjen udah, bumbu dapur udah, pasta gigi udah, susu udah, sayuran udah, buah-buahan juga udah. Alat masak juga udah. Sepertinya semuanya sudah komplit. Tinggal bayar ke kasir lalu pulang, ucap Naya yang seolah tak sadar jika masih ada manusia yang berada di dekatnya. Jangan ke kasir dulu. Aku ingin membeli sesuatu. Ayo ikut. Tanpa persetujuan dari Naya, Richard langsung menarik salah satu tangan Naya yang berada di dekatnya. Ia membawa Naya ke gondola makanan ringan. Richard memasukkan banyak sekali makanan ringan. Dimulai dari olahan makanan ringan yang terbuat dari singkong, ubi, tempe, dan kentang. Naya dibuat terkejut saat melihatnya. Apa itu tidak terlalu banyak tuan? Tidak, mumpung mama sedang tidak ada di rumah. Aku akan memuaskan perutku dengan makanan ringan ini, jawab Richard dengan wajah yang sumringah. Jika mama sampai tahu, berarti kaulah orang yang sudah membocorkannya. Di saat itu juga aku akan memberikan hukuman untukmu. Kata-kata tersebut terdengar seperti sebuah ancaman bagi Naya. Ia akan berusaha merahasiakannya daripada dirinya yang menjadi imbasnya. Sebenarnya Helen bukannya melarang Richard untuk memakan makanan ringan, hanya saja Richard jika sudah memakan makanan itu susah dihentikan. Setelah itu, mereka mengantri di kasir. Semuanya telah terhitung, sang kasir pun menyebutkan tolak belanjaan. 15 juta kak, mau bayar tunai atau debit? Tanya si kasir. Tuna. Ucapan Naya terpotong karena Richard menjawab terlebih dulu. Debit, Richard menyerahkan kartu Black Card miliknya. Kartu yang di dalamnya tak terhitung berapa digit angkanya. Selesai pembayaran, Richard meminta pegawai sana untuk membantunya memasukkan barang ke dalam bagasi mobilnya. Satu persatu barang pun masuk. Semuanya tertata dengan rapi di dalam bagasi tersebut. Lalu Richard pun mengajak Naya untuk masuk ke dalam mobil. Richard mengendarai mobil pelan agar bisa berlama-lama dengan Naya. Namun, Naya justru sebaliknya. Ia ingin cepat-cepat sampai di rumah. Tuan, tidak bisakah Anda lebih cepat sedikit? Saya takut Elnan menangis karena ditinggal terlalu lama oleh saya. Kasihan Kak Nani, pasti dia akan kebingungan. Dia tidak akan menangis, jadi kau tenang saja. Nikmati waktu berdua bersamaku ini, ucap Richard sambil meraih tangan Naya lalu menciumnya. Naya langsung menarik tangannya dan menjauhkannya dari jangkauan Richard. Laki-laki itu sungguh tidak punya etika, pikir Naya. Daripada ia sibuk meladeni tingkah laku Richard, Naya memilih memandangi jalanan dari kaca mobil Richard. Ia menyandarkan kepalanya dan melihat ke arah samping. Bukan Richard namanya jika ia tidak bisa membuat Naya tertuju padanya. Mobil tiba-tiba berhenti. Naya pun berbalik dan ingin bertanya apa yang terjadi. Ia takut jika mobil yang ia tumpangi kehabisan bahan bakar ataupun mogok di tengah jalan.
Namun, semua kekhawatiran itu hilang ketika wajah Richard begitu dekat dengan wajahnya. Naya, aku tidak suka didiamkan seperti ini. Atau kau lebih memilih diam dengan aku membungkam mulutmu? Ucap Richard dengan nada yang agak tinggi. Naya terperanjat. Ia menelan salivanya sendiri. Jujur saja Naya tidak ingin ada ciuman-ciuman selanjutnya. Apalagi mendengar suara Richard yang begitu mengancam dan tatapan mata Richard yang seolah ingin menerkamnya. Naya menjadi takut dan akhirnya menuruti perintah Richard. Baik, saya tidak akan mendiamkan Anda, Tuan, jawab Naya terbata. Bagus, hal pertama yang harus kau lakukan. Berikan tanganmu dan genggam tanganku. Naya melakukan apa yang dikatakan Richard. Sebenarnya ia sama sekali tidak pernah menggenggam tangan laki-laki. Karena memang Naya belum pernah pacaran. Ia terlalu fokus pada pekerjaannya sampai tidak memikirkan bahwa ia butuh sosok laki-laki yang bisa melindunginya. Sementara Richard, ia tersenyum tipis sambil terus menggenggam tangan Naya seolah tak ingin genggaman tangan tersebut terlepas. Sulit sekali meluluhkan hati Naya. Ia harus memberikan sedikit paksaan dan ancaman agar Naya mau menurutinya. Naya, jadilah wanitaku. Naya yang mendengarnya terkejut. Pasalnya beberapa hari yang lalu pun Richard dengan mudahnya mengajaknya berpacaran dan hari ini terulang lagi. Bagaimana bisa majikannya jatuh cinta pada gadis biasa sepertinya? Apa yang bisa ia lihat darinya? Apa laki-laki tersebut begitu tertarik pada wajahnya? Atau jangan-jangan ia hanya menginginkan tubuh Naya saja? Pikiran Naya terus berkecamuk. Bicara tentang hati, Naya memang tidak menyukai Richard sama sekali. Ia tidak suka dengan sifat Richard yang memaksa dan seenaknya sendiri. Maaf Tuan, saya sudah memiliki pacar, jawab Naya. Ia pun berbohong untuk kebaikannya. Tatapan Richard langsung berubah menjadi tidak bersahabat. Ia fokus menyetir dan menjalankan mobilnya dengan kecepatan melampaui batas normal. Naya salah, jika dirinya berpikir Richard tidak akan mengejarnya lagi. Richard tahu dan sangat tahu Naya tidak memiliki seorang pacar. Inilah yang membuatnya kesetanan. Wanita ini telah berbohong padanya. Sesampainya di rumah, Richard langsung turun dari mobil. Beberapa pekerja telah menunggu kedatangan Richard. Ambil semuanya, tapi bawa makanan ringan itu ke kamarku. Ucap Richard dengan tegas lalu berjalan masuk ke dalam rumahnya. Para pekerja itu pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tuan, mereka sepertinya dalam keadaan hati yang buruk. Jika mereka tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik, tentunya akan berimbas pada pekerjaannya nanti. Naya tidak menyangka, Richard bila marah atau kesal terlihat menyeramkan sekali. Lalu bagaimana nasibnya untuk ke depannya? Apa ia akan dipecat? Naya tidak ingin itu terjadi. Keesokan harinya, Richard masih kesal karena Naya telah berbohong padanya. Meskipun begitu, Richard tetap meminta Naya untuk tetap menyiapkan pakaian untuknya bekerja juga menemaninya sarapan. Hanya saja sifat Richard yang berubah, tidak lagi menggoda atau banyak bicara seperti biasanya. Papa kerja dulu sayang, pamit Richard sambil mencium pipi Elnan. Lalu pergi menuju mobilnya. Naya heran tingkah laku majikannya yang berubah dalam hitungan hari. Kenapa aku jadi merasa kehilangan? Rasanya berbeda. Seperti ada yang kosong. Tapi apa? Naya bertanya pada dirinya setelah melihat mobil Richard keluar dari gerbang rumah. Oek, oek, oek. Suara tangisan Elnan, seolah menyadarkannya dari kekosongan yang dialaminya. Kenapa sayang? Haus ya? Naya langsung mencari ruangan tertutup untuk menyusui Elnan. Namun, entah kenapa Elnan menangis tanpa henti. Naya pun tersadar, ASI-nya tiba-tiba tidak keluar. Naya segera menutup kembali dadanya yang sudah terbuka. Ia mulai panik dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Untungnya, Naya melihat Nani sedang berjalan melewati ruang keluarga. Ia langsung memanggil Nani untuk membantunya. Kak, sini. Pinta Naya. Ada apa Nay? Kenapa Elnan terus menangis? Segera kasih ASI Nay. Nani bertanya sekaligus meminta Naya memberikan ASI-nya pada Elnan. Nah, itu dia masalahnya Kak, ASI-ku tidak mau keluar. Bagaimana ini? Naya masih kebingungan.
Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam pada Elnan. Ah, iya. Kau kan pernah melakukan pumping pada asimu. Sepertinya masih tersedia beberapa di dalam kulkas. Biar aku hangatkan dulu. Jangan panik, Nai. Akhirnya Naya merasa lega, Nani datang di waktu yang tepat saat ia benar-benar membutuhkannya. Elnan masih menangis kencang, Naya berusaha untuk menggendong Elnan sambil menepuk-nepuk Kong bayi kecil itu supaya berhenti menangis. Semoga nanti siang asikku sudah keluar lagi. Kasihan Elnan jika harus minum susunya dari Dot. Tangis Elnan tak kunjung berhenti, Naya pun membawa Elnan berjalan-jalan. Setelah 15 menit barulah tangis Elnan berhenti. Tentunya karena ia sudah diberi ASI Naya yang sudah dihangatkan. Nai, ASI yang ada di dalam kulkas sisa 8 botol. Semoga ASImu cepat keluar. Jika masih belum keluar juga, lebih baik kau ke dokter untuk mengecek sebenarnya apa yang terjadi sampai ASImu tidak mau keluar. Karena setahuku ada beberapa hal yang menyebabkan tersumbatnya ASI. Baik Kak, akan aku ingat saran darimu. Nanti jika memang tidak keluar juga, secepatnya aku akan ke rumah sakit. Tapi, sebelum itu, lebih baik kau cerita pada Tuan Richard. Karena kau masih dalam tanggung jawabnya sampai Elnan berhenti menyusui. Di hati kecil Naya, ia tidak mau menceritakan hal ini pada Richard. Namun, yang diucapkan Nani memang ada benarnya juga. Ini semua demi Elnan. Pasti Richard pun akan melakukan apa saja supaya nutrisi Elnan terjaga dengan baik. Di sebuah klub malam, Richard, Alex dan Ethan sedang duduk sambil menikmati minuman yang memabukkan. Tak hanya itu, mereka ditemani oleh beberapa wanita seksi yang belahan dadanya terekspos dengan gamblangnya. Salah satu di antara wanita itu, tengah duduk di pangkuan Alex. Ia mendekatkan dadanya ke kepala Alex agar laki-laki itu tergoda. Ethan heran, bukannya Alex menyukai Naya. Lalu kenapa ia kembali ke habitat aslinya lagi? Alex sudah menyerah. Richard mulai membuka suara, seolah mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Ethan. Wah, selamat. Akhirnya sainganmu yang hanya satu-satunya itu berkurang. Richard tersenyum tipis membalasnya. Meskipun saingannya berkurang, tetap saja tidak mudah menaklukkan hati Naya. Gadis itu tidak seperti gadis yang ia temui yang gampang luluh dan tergoda dengan uang ataupun belayannya. Rich, bukannya tante sedang berada di luar negeri. Kenapa kau nekat sekali keluar malam sih? Apa kau tidak kasihan Naya mengurus anakmu sepanjang hari? Sedangkan kau malah asyik-asyikan bermain wanita di sini. Di mana letak kebapaanmu? Cecar Ethan yang membuat Richard sedikit kesal. Bisa tidak jangan bawa-bawa orang rumah jika kita sedang berada di sini. Aku sedang tidak mood membahasnya. Mendengar jawaban Richard, Ethan langsung mengerti ada yang tidak beres dengan Richard. Alasannya kenapa, Ethan akan mencari tahunya sendiri. Tak hanya Alex saja yang asyik bermain wanita, Ethan pun meraih tangan wanita yang duduk di sebelahnya untuk duduk di pangkuannya. Ia membelai wajah wanita itu. Lalu tangannya berhenti di bibir sang wanita. Alex langsung mendaratkan bibirnya di landasan pacunya. Saat bibirnya bergerak, tangannya pun tak ingin hanya diam saja. Ia meraba dada kembar milik wanita itu kemudian masnya hingga si wanita mensah keenakan. Rupanya, suara sahan itu bersahut-sahutan antara Alex dan wanitanya dengan Ethan dan wanitanya. Richard hanya menjadi penonton di sana. Ia sedang tak benfesu untuk bermain wanita. Rasa-rasanya ia seperti sudah jijik dengan wanita yang ada di sana. Permainan Alex dan Ethan masih terus berlanjut, sementara Richard sudah tak tahan melihatnya. Mereka seolah akan melakukan hal lebih jauh lagi. Richard pun pergi meninggalkan kedua sahabatnya dengan kedua wanita malam tersebut dengan keadaan sadar karena ia tidak minum sampai mabuk. Langit malam yang dipenuhi bintang-bintang terlihat begitu indah di matanya. Richard mengingat momen kala itu saat dirinya memeluk Naya dari belakang dan seenaknya mencium bibir Naya. Ia ingin melakukannya lagi malam ini. Mobil Richard melesat jauh dari klub malam dengan kecepatan tinggi. Kurang dari 30 menit, ia sudah sampai di halaman rumahnya. Keadaan rumah sudah gelap,
Itu artinya penghuni yang ada di dalam rumahnya sudah terlelap dalam tidurnya. Richard memasuki rumah, ia melihat lampu kamar Elnan yang masih menyala. Kemungkinan besar Naya belum tidur. Satu kesempatan bagus untuknya. Ketika sudah sampai di depan kamar Elnan, Richard hendak mengetuk pintu tersebut, hanya saja pintu terlanjur terbuka dan memperlihatkan Naya dengan baju tidur yang berbahan sedikit menerawang. Richard menelan selaivannya. Ia mengontrol G*irah yang ada dalam tubuhnya agar tidak langsung menerkam Naya. Anda mau melihat Elnan, Tuan? Tanya Naya yang sedikit canggung. Karena sejak pulang dari supermarket kemarin Richard terus mendiamkannya. Iya, apa dia sudah tidur? Tanya Richard. Belum Tuan, dia kalau di waktu-waktu seperti ini suka terbangun. Jadi saya harus begadang menemaninya, jawab Naya kemudian langsung berjalan ingin menuruni tangga. Kau mau kemana? Tanya Richard lagi. Mengambil ASI di kulkas lalu memanaskannya Tuan. Saya takut Elnan akan menangis nantinya. Richard masih belum bisa mencerna apa yang dikatakan Naya. Bukankah Naya sudah memiliki ASI di dadanya? Kenapa harus memanaskan ASI yang berada di kulkas? Harusnya memberikan Elnan susu langsung dari pabriknya kan?